Halo, gue Aldi. Lagi musim kan sekarang istilah total football is dead, total football is dead. Gara-gara ya Belanda under Louis van Gaal bermain cenderung lebih lambat sehingga orang berpendapat bahwa ya ini bukan total football, ini bukan Belanda yang kita kenal. Karena total football adalah bermain dengan cepat. Itu salah kaprah, itu salah banget. Gue bakal jelasin ke kalian biar kalian nggak malu nanti di tongkrongan kalau bawa-bawa istilah total football. Gue bakal jelasin apa itu total football, gue bakal jelasin apa itu bermain cepat, apakah itu bermain lambat, itu adalah bagian dari total football. Lalu mana aja sih tim-tim yang menggunakan strategi total football? Apakah ini dibawa oleh orang Belanda? Apakah hanya Belandanya Johan Cruyff yang bawa total football di era global saat ini? Gue bakal jelasin sesaat lagi, stay tune! Oke, jadi apa yang dimaksud dengan teori dari total football? Secara pengertian, total football adalah teori bermain taktis di mana setiap pemain outfield mengadopsi peran pemain lain. Artinya jadi setiap pemain ini bisa menjadi striker, bisa menjadi back, bisa menjadi gelandang yang menciptakan sistem taktis yang fluid di mana nggak ada satu pemain pun yang perannya tetap. Jadi semua pemain bisa bergerak secara cair dan dapat beralih bermain sebagai penyerang, sebagai gelandang, ataupun sebagai back. Dimana satu-satunya pemain yang posisinya stay, yang tidak berpindah-pindah dari keseluruhan sistem pertandingan adalah ya jelas hanya penjaga gawang. Dalam total football sendiri, seorang pemain dialihkan dari posisinya dan langsung digantikan secara cepat oleh pemain lain yang memperkuat dari struktur organisasi tim. Jadi kalau lagi nyerang, nggak harus penyerang ini depan, bisa back ataupun gelandang. Ini mempromosikan ide bahwa tidak ada bagian, tidak ada pemain, tidak ada posisi yang lebih besar dari pemain lain atau posisi lain. Ini kan lagi musim tuh sekarang tuh. Dan biasanya total football ini dimainkan secara cepat untuk mengakali tim lawan. Dan total football dipopulerkan oleh tim nasional Belanda menjelang final Piala Dunia tahun 74 yang akhirnya walaupun mereka itu kalah dari Jerman Barat. Apalagi ya, keberhasilan filosofi total football pun bagaimana juga hampir sepenuhnya bergantung kepada kecairan, fluiditas, dan juga tentunya kemampuan masing-masing pemain untuk berpindah-pindah, ya kan, untuk berpindah-pindah posisi dengan cepat dan sesuai kebutuhan tim berdasarkan kejadian di lapangan. Jadi nggak harus nunggu striker di depan untuk serangan balik, nggak. Jadi semua posisi bisa berganti dan ini mengharuskan pemain juga untuk merasa nyaman dulu nih bermain lebih dari satu posisi. Jadi ada sekumpulan pemain versatile yang bisa bermain di beberapa posisi dan dimainkan secara cepat. Itulah total football. Oleh karena itu, total football membutuhkan pemain yang bisa dan nyaman terlibat langsung untuk menjadi sangat terampil, fleksibel, dan juga adaptif. Dan kalau nggak begitu, total football bakal sulit dijalankan. Lalu, klub atau tim apa aja yang menggunakan filosofi total football? Awalnya, bukan Belanda, bukan timnas Belanda. Ada seorang bernama Jack Reynolds. Dia mengelola tim dari Eredivisie yang namanya Ajax Amsterdam. Tahu dong? Dia datang ke Ajax Amsterdam di awal 1900-an, jauh sebelum 1974. Dan ya emang tahun 74 lah dimana total football pertama kali secara global, secara luas dikenal di timnas Belanda oleh seorang bernama Johan Cruyff. Tapi di awal 70-an Belanda mengalami periode periode tersukses dalam sejarah klub mereka, dimana dengan mengaplikasikan total football ini mereka menjadi tim paling menghibur dan paling cair setelah menggunakan sistem total football. Nggak cuma menghibur, rekor kandang mereka juga sempurna. 46 menang, 0 kalah, dan 0 seri. Selama 2 musim berturut-turut, itu tahun 71-72 dan juga 72-73. Dari raihan rekor kandang sendiri, liga sendiri, mereka hanya menderita 1 kekalahan di seluruh musim, tahun 71-72, dan merayakan 4 gelar atau quadruple di tahun 72. 2 gelar Liga, Piala KNVB, Liga Champion atau Piala Eropa waktu itu, dan juga Piala Interkontinental. Selain itu juga ada timnas Hungaria pada Piala Dunia tahun 54 yang menggunakan sistem total football. Real Madrid juga pernah mengadopsi total football di Eropa sejak awal. Jadi awal-awalnya Madrid pun udah
pakai total football. Dan nggak cuma di Eropa, di Argentina pun menggunakan sistem total football, yaitu pada tahun 1940 saat River Plate terkenal dengan sistem La Maquina. Bahkan Burnley dari Inggris juga tahun 50-an menggunakan total football, dan Santos tahun 60-an saat ada Pele di sana juga menggunakan total football. Dan di bawah manajer Harry Potts, Burnley, tim Premier League, sekarang udah turun ke bawah, juara untuk pertama kalinya di Liga Inggris menggunakan sistem total football, di mana setiap posisi yang gue bilang tadi bisa bermain di lebih dari satu posisi dan memberikan mereka gelar di tahun 59 dan 60. Di Argentina, River Plate juga membentuk tim luar biasa yang dijuluki La Maquina atau mesin, yang dipimpin oleh Carlos Muñoz, ini tua-tua lah, nggak begitu terkenal juga, Jose Manuel Herreño, Adolfo Pedernera, dan juga Angel Lobruno, yang telah menyempurnakan ide gaya bermain Nine Falls. False Nine. Dan sering terjadinya perubahan posisi dari formasi menyerang ke bertahan dan kembali menyerang. Dalam upaya total football tersebut yang menggunakan False Nine, La Maquina memenangkan beberapa penghargaan baik di Argentina dan juga internasional, dan menginspirasi tim emas Hungaria pada Olimpiade musim panas tahun 52. Dan kemudian memang mereka kalah di Piala Dunia tahun 54. Ya, timnas Hungaria terbaik pada sampai saat ini juga, walaupun harus kalah 3-2 oleh Jerman Barat. Jadi ya harapan gue, teman-teman bisa membedakan lah apa itu total football, apa artinya bermain cepat, bermain taktis. Jadi sekarang kan banyak yang bilang bahwa total football is dead karena Belanda bermain lambat. Padahal satu, total football bukan dibikin sama orang Belanda. Kedua, total football bukan bermain cepat, tapi bisa bermain fluid, bisa memerankan beberapa peran dalam tim. Nggak hanya dikunci oleh satu pemain saja, tapi semua pemain bisa menggunakan semua posisi dan juga dilibatkan dengan cara yang tepat. Gue harap video ini bisa membantu kalian untuk memahami lebih dalam apa sih yang disebut dengan total football. Dari gue Aldi, sekian aja. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar apa aja kira-kira topik yang perlu kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.